warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya akan saya bacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat pembacaan notulen, yang kelima penutup. Bapak Ibu hadirin yang peserta diskusi yang berbahagia, agar pelaksanaan diskusi pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari. Acara yang kegiatan yang kedua yaitu penyampaian materi dengan tema budaya positif. Pada rekan kita, Ibu Rin Arini SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini, diizinkan saya untuk menyampaikan materi yang mungkin untuk kita itu termasuk masih baru. Bagi saya juga pun ini adalah hal yang baru. Hanya saja memang ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu tentang budaya positif. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ini berkaitan dengan kegiatan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tersebut. Ibu Bapak yang saya hormati, materi kita akan lihat yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua nanti adalah tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, dan 5 ini adalah 5 posisi kontrol, 6 keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Mungkin dari materi yang nanti akan saya sampaikan, Bapak Ibu bisa lebih lanjut. Saya akan membacakan atau saya akan menyampaikan. Untuk yang materi yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Jadi dulu kita itu sebagai guru itu paradigma yang lama itu adalah guru itu digugulan ditiru itu dulu. Tetapi sekarang ini pendidik itu malah diibaratkan seorang petani, bukan pedagang, bukan pegawai, tapi adalah petani. Petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, sehingga perlu memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Jadi di sini
Beda dengan dulu. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi kalau petani ingin tanamannya subur, itu yang dilakukan adalah kita menyiangi rumputnya, kita membuang gulmanya. Jadi sama saja di sekolah juga demikian. Karena sekolah tempat bercocok tanam, maka kita juga sudah harus siap untuk membuang hambatan-hambatan yang ada di sekolah atau yang mengganggu murid kita dalam belajar. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan akhirnya akan membentuk sebuah budaya disiplin. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian materi yang kedua, kita lihat tentang disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Ini ibaratnya kita adalah mengepalkan tangan. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangan, satu tangan menggenggam, kemudian bayangkan kalau di dalam tangan kita itu ada benda berharga yang harus dilindungi. Dan yang satu tangan satunya itu adalah berusaha untuk membukanya. Sebab apapun kita berusaha membuka, kalau yang satunya tetap menggenggam, kira-kira bisa terbuka atau tidak? Bisa tidak kira-kira? Sulit. Ya, itulah. Jadi kalau kita menyimpan sesuatu di tangan kiri misalnya, kemudian tangan membuka, itu kita sulit. Walaupun mungkin kita dengan cara berusaha, misalnya memarahi, menghardik, kayak gitu kan, karena dia tidak mau, akhirnya dia tetap aja dalam satu kepalan tangan. Nah, siapa yang bisa mengontrol atau siapa yang bisa membuka tangan kita? Ya diri kita sendiri. Kalau menjadikan misalnya, udahlah buka aja, nggak apa-apa, akhirnya ya akan terbuka. Tapi kalau misalnya dalam diri kita untuk tidak membuka, ya tidak akan terbuka. Jadi yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Sama, anak juga demikian. Ya. Keputusan untuk membuka atau tetap menutup kepalan tangan itu tergantung pada diri masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar yang sedang dirasakan. Jadi pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bukan kita yang bisa mengontrol, bukan, tapi yang mengontrol adalah diri sendiri dari murid itu sendiri. Makanya saat bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid tersebut, murid itu pasti akan manut sama kita. Murid itu mau menuruti apa yang kita inginkan. Nah, dari kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi murid melakukan hal yang tidak disukai itu sebenarnya sah-sah saja dan kita tidak boleh melarang. Hanya saja nanti ada lagi. Yang kedua, bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah atau sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah paradigma. Nah, ini penting. Ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali itu adalah tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita. Ini mungkin
semua, di mana ya, di mana coba kita Maaf Bapak terlambat, silakan tunggu di luar dulu. ya. Di sini ada sebuah perilaku. Jadi kemarin terjadi. Jadi anak-anak kita kan di depan ya. Jadi yang terlambat adalah gurunya dan anak itu yang mengunci. Mohon maaf nih, kemarin pas adalah sopirnya Pak Serta. Tentang disiplin. Disiplin itu dari bahasa disiplinan atau belajar atau disiplin pengikut. Disiplin itu sebenarnya membuat kepatuhan pada peraturan apa tidak? Di sini ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita kaji bersama. Misalnya begini, disiplin itu ternyata menimbulkan ketidaknyamanan. Disiplin itu ternyata hanya membuat sebuah tata tertib itu berlaku, tapi hanya saat itu saja. Disiplin itu juga kaitan eratnya dengan iman. Apakah dengan disiplin kita bisa teratur? Apakah kepatuhan pada peraturan itu di sini adalah suatu bentuk disiplin? Kita harus tahu bahwa murid dalam melakukan sesuatu, ya, ini dia memiliki motivasi. Motivasinya, kalau seandainya anak mau disiplin, itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri, dari diri murid sendiri. Jadi motivasinya itu yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kita lihat lagi. Ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai mulia tersebut dituangkan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ini sejalan dengan program kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan kegiatan disiplin positif atau melakukan tindakan disiplin positif, tapi itu bukan untuk dihargai oleh orang lain, tapi menghargai diri sendiri. Sehingga tadi motivasinya itu berasal dari motivasi orang atau manusia. Ini ada 3 hal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya dari atasan itu biasanya. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Harapan kita, anak-anak itu adalah memiliki motivasi yang ketiga tadi, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka sudah punya motivasi ini, maka semua yang dilakukan itu pasti akan lebih baik. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu atau tidak ada
Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda? Kalau kita melihat murid itu lebih ke yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya atau tidak? Jadi mereka itu lebih atau cenderung untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Dan itu, nah sekarang kalau bisa itu kita berusaha supaya anak-anak itu memiliki motivasi yang tadi menghargai diri sendiri. Ini tentang tentang disiplin positif. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Itu yang pertama ya. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti ke bus yang baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan ibu dan bapak guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi? Kira-kira dari A, B, Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti ke bus yang baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan ibu dan bapak guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi? Jadi di sini ada 3 ya. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat ketidaknyamanan untuk murid pada waktu yang panjang, jangka panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman murid untuk waktu yang pendek. Kalau restitusi ini adalah menguatkan untuk murid dan anak dalam waktu yang panjang. Jadi harapan kita dengan restitusi itu perilaku anak akan berubah dengan baik, tidak seperti tadi. Kemudian hukuman ini korban mendapatkan keadilan, ya korban itu mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban merasa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Bila hukuman ini murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu adalah perilaku pasif agresif itu meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan pada jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi adalah masalah terpecahkan. Kira-kira dari 3 hal ini, Bapak Ibu guru memilih yang mana? Nomor 3. Nomor 3 ya, restitusi. Jadi seandainya nanti ada anak, itu kita tidak boleh memberikan hukuman. Hukuman itu ternyata malah lebih menyakitkan siswa kita, dan itu akan teringat sampai mereka itu dewasa, sampai mereka tua. Bukankah ibu bapak pernah teringat ketika masih sekolah, ketika didukung bapak ibu guru, atau mungkin ketika mendapatkan konsekuensi dari bapak ibu guru yang dibawa menghapus,
maksudnya negatif di sini adalah berbuat sebuah kesalahan. Jadi ketika membuat kesalahan itu juga merupakan bentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apabila kebutuhan yang bersifat psikologis meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Ini adalah kebutuhan yang terkait dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi yang dicapai. Yang keempat, kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima, ini adalah kebutuhan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi kesenangan itu penting ya. Dalam upaya memenuhi seluruh kebutuhan dasar manusia, ini sudah semestinya seorang guru membantu murid dalam membangkitkan motivasi intrinsik. Ujian, reward ataupun hukuman yang berlebihan ini hanya akan menciderai tumbuhnya pertumbuhan motivasi intrinsik. Sedangkan harapannya dengan bekal motivasi intrinsik yang kuat, ini murid-murid akan dapat mencapai keadaan well-being atau sesuai dengan nilai dalam profil pelajar. Baik-baik saja lah, di lingkungan yang tumbuh dengan baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang kemarin ini tentang posisi kontrol ya. Ini ada sebuah gambar. Jika Anda menemui murid yang terlambat datang ke sekolah, hal apakah yang akan Anda lakukan? Ini kebiasaan kita kalau ada anak terlambat. Ini ada sebuah gambar di sana. Kita pernah melakukan ini dan gitu ya. Walaupun mungkin menurut kita itu adalah efektif, ternyata hukuman itu tidak efektif. Walaupun mungkin menurut kita itu adalah merupakan hal yang baik, tapi ternyata di sini beberapa waktu yang lalu kita melihat anak-anak yang terlambat itu disuruh membaca apa kata? Iya, atahiyat. Ya. Dan ternyata ketika kita memperlakukan mereka itu agak merasa kesulitan untuk menghafal. Ternyata mereka itu tidak hafal. Dan itu sebenarnya hukumannya kalau menurut kita efektif, tapi ternyata tidak. Kita lanjutkan ya. Pemberian hukuman ini untuk anak yang minta maaf tidak menggunakan apa? Bukan, ini tidak menggunakan pakaian olahraga terus kita suruh bersih-bersih. Jumat kan kadang-kadang olahraga, tapi ternyata anak kita ada yang tidak menggunakan pakaian olahraga. Kemudian mereka ditinggal di sekolah untuk bersih-bersih, gitu kan? Ya. Ini sering kita lakukan. Apakah nanti kita akan lakukan lagi? Kita akan melihat. Pemberian hukuman dan atau pemberian konsekuensi tidak menjadikan murid paham dengan esensi keyakinan yang telah disepakati dalam peraturan sekolah. Jadi hukuman itu tadi ternyata tidak efektif sebenarnya. Ini visi kita ya, visi kita. Visi kita, maaf.
visi kita masih ingat ya Pak? Visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berkompetensi di bidang teknologi, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Itu adalah visi kita. Nanti monggo Bapak Ibu guru mencermati kembali visi kita, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan selama ini. Ya, nanti kita bisa tinjau kembali. Kemudian kita yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan murid tadi seperti pilihan Bapak Ibu tadi, itu adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Gosen tahun 2004. Ini adalah menyampaikan tentang restitusi. Ada 3 tahapan restitusi di sini. Ini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ini kalau BK itu sudah biasa melakukan ya. BK. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi validasi tindakan yang salah itu biasanya akan ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa kamu terlambat, mengapa kamu mencontek dan seterusnya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bagaimana caranya? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Ini tujuannya supaya anak itu tidak down. Jadi walaupun salah, tapi dia tidak merasa terlalu disalahkan. Ini setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kembali kepada diri kita. Jadi diri kita tuh manusia itu tempatnya salah. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Ini biasanya kalau di sekolah kita karena belum ada keyakinan kelas itu sama dengan tata tertib sebenarnya. Cuma tata tertib kita nanti akan kita lihat seperti apa ya. Ini saya mempraktekkan sebuah kegiatan segitiga restitusi. Jadi pada saat itu anak ulangan
Dia itu menyatakan begini, Ibu, saya senang ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum. Di sini tidak ada hukuman. Jadi di sini kita hanya meyakinkan keyakinan yang dia anut seperti apa. Dia merasa senang karena saya tidak dihukum, tapi saya malah diberi nasihat, saya diajak untuk diskusi. Kalau selama ini kamu nyontek, kamu keluar, misalnya seperti itu, kan seperti itu. Tapi ini kita tidak boleh melakukan hal itu. Jadi fokus restitusi ini adalah penyelesaian masalah atau solusi. Dalam proses pencarian solusi atau masalah, guru dapat memainkan 5 peran dalam mengontrol perilaku murid. Ini ada 5 posisi kontrol. Ini yang pertama, ini saya sudah masuk ke yang ke-6, keyakinan dan spiritualitas. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu mirsani, ini ada sebuah video, ada 5 video. Nanti dipersani kira-kira ini sebenarnya posisi mana yang seharusnya kita pakai untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Ya. Ini ilustrasi yang pertama. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini ilustrasi yang pertama. Ini ilustrasi yang kedua. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini ilustrasi yang ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan
tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di ilustrasi yang keempat, Semakin lunak. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. yang kelima. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini tadi hanya istilahnya ada lima video yang memperlihatkan tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ketika ibu guru tadi menyampaikan dengan tegas kemudian keras, itu adalah posisi sebagai penghukum. Kalau penghukum, kira-kira nanti akibatnya di anak seperti apa? Kemudian yang kedua tadi, dia sudah lebih ini ya, lebih apa? Lebih lunak. Tapi lunaknya di sini apakah seperti yang diharapkan? Itu ternyata tidak. Karena itu akan membuat murid merasa bersalah. Jadi posisi pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu, aduh, kok saya yang salah ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi, itu sudah lebih baik sebenarnya. Tapi di sana tadi adalah fungsinya yang ketiga. Ini adalah sebagai teman. Jadi kita lebih apa istilahnya? Bicaranya lebih halus lagi seperti seorang teman. Kemudian yang keempat tadi, yang dengan data-data dan juga kondisi yang sebenarnya di lapangan itu, ini hanya sebagai pemantau
data dulu, kemudian baru kita lakukan restitusi. Kemudian yang kelima tadi adalah sebagai manajer. Nah, manajer di sini seperti apa? Ya tadi yang sudah dilakukan. Di sini sudah melakukan 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi yang sudah kita lakukan di sekolah kita itu yang mana? Monggo, itu pertanyaan tidak perlu dijawab, tapi hanya untuk penilaian diri sendiri. Kira-kira posisi mana yang sudah kita lakukan bersama? Kemudian untuk keyakinan kelas itu sebenarnya apa? Keyakinan kelas itu sebenarnya tata tertib, atau tata tertib yang ada. Besok ini tata tertib, tulisannya bukan tata tertib tapi keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi untuk ke depan memang diharapkan tidak ada tata tertib. Nah, keyakinan kelas itu nanti akan dibuat bersama-sama dengan murid, tidak dari guru diberikan langsung kepada murid. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan yang ketiga, yang tanya jawab. Namun sebelumnya mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan banyak kekurangan. Saya Direktur Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Rin dari SPD. Ya, mari kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab ini nanti dibuat menjadi 2 termin. Ya, dan termin yang pertama mungkin ini ya, ini ada 8 peserta, bisa termin pertama silakan nanti waktunya menyesuaikan. Ya. Termin yang pertama dipersilakan kepada ya Bapak Ibu peserta diskusi untuk menanya. Ya. Dipersilakan kepada Ibu Siti Rozinada. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi terakhir disampaikan tentang tata tertib yang merupakan keyakinan kelas. Nah ini, kalau selama ini untuk tata tertib kan dibuat oleh sekolah untuk dijalankan oleh seluruh siswa. Dan ini nantinya akan dibuat kesepakatan antara sekolah dengan murid. Nah ini saya kira tidak mudah. Bagaimana caranya bagaimana buat keyakinan kelas ini? Ya, demikian pertanyaan kan. Terima kasih. Langsung dijawab ya, dari kepada pemateri. Ini bagaimana pelaksanaannya keyakinan kelas, yaitu kesepakatan antara sekolah dengan murid. Pelaksanaannya bagaimana? Apakah efektif atau mungkin memerlukan waktu yang cukup lama? Ya, persilakan kepada pemateri untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas ini merupakan hal yang baru bagi kita. Istilah keyakinan kelas itu sebenarnya adalah dulu kita sudah ada di tata tertib. Hanya saja untuk tata tertib itu pada paradigma yang lama itu yang membuat adalah sekolah, kemudian disepakati oleh anak-anak. Jadi anak-anak dengan terpaksa ini menyetujui, dengan terpaksa melakukan itu dulu. Tapi yang sekarang keyakinan kelas itu dibuat dengan cara kita duduk bersama. Jadi antara guru,
kemudian murid itu duduk bersama untuk saling menyampaikan kira-kira apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka mau dari keyakinan yang dibuat. Biasanya untuk keyakinan sekolah itu memang lebih tinggi daripada keyakinan kelas. Kita membuatnya dimulai dari keyakinan kelas dulu atau kesepakatan kelas. Jadi diusahakan pada awal masa sekolah atau masa MPLS itu mungkin 3 hari MPLS, kemudian 3 hari setelah MPLS itu dilaksanakan pembuatan keyakinan kelas yang dimotori oleh guru BK, kemudian wali kelas, anak-anak yang ada di kelas tersebut. Keyakinan kelas itu sebenarnya dibuat bisa dengan menggali apa yang dari murid. Misalnya begini, ada beberapa hal, misalnya saling menghargai. Saling menghargai itu tampak di mana sih? Anak itu akan kelihatan. Saling menghargai berarti mungkin datang tidak terlambat, itu menghargai diri sendiri. Kemudian posisinya adalah misalnya menghargai teman. Di sini sebenarnya tata tertib kita itu sudah, cuma nanti untuk keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Kalau tata tertib itu tadi dibuat oleh sekolah yang selama ini kita lakukan ya, itu dibuat oleh sekolah. Tetapi kalau untuk yang akan datang, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara murid, guru, dan juga stakeholder yang ada di sekolah, termasuk orang tua wali murid. Itu yang bisa saya berikan jawabannya. Bagaimana? Sudah merasa puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh pemateri? Oke. Kita lanjutkan dengan penanya selanjutnya. Ya, dipersilakan Ibu Retno. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami ingin menanyakan apa pentingnya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Ya, ini yang disampaikan oleh penanya kedua, ini tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Pemateri. Terima kasih, Bu Retno. Ini saya akan menyampaikan pentingnya budaya positif di sekolah. Pentingnya budaya positif di sekolah itu, untuk sementara ini kita tahu bahwa guru fungsinya sudah mulai berubah. Dalam arti begini, guru itu sekarang istilahnya bisa diambil oleh anak-anak itu dari YouTube, ya kan? Dari TikTok itu mereka bisa belajar dari sana. Tapi ada satu yang tidak bisa dididik atau dilakukan oleh media yang ada sekarang, itu adalah karakter. Sebenarnya budaya positif itu adalah untuk menumbuhkan karakter yang baik pada siswa yang ada di sekolah kita. Jadi karakter yang nantinya itu akan kembali ke profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu kalau kita melihat itu adalah merupakan karakter-karakter yang diharapkan dari siswa-siswa kita sekarang. Jadi sekali lagi, jadi budaya positif itu penting karena untuk menumbuhkan karakter baik yang ada di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan tentang pentingnya budaya positif sekolah. Peserta diskusi, mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan yang setelah kami mendengarkan penjelasan dari pemateri Ibu Guri tadi tentang budaya positif, ada beberapa perubahan paradigma disiplin positif sampai ke yang terakhir
supaya hasilnya itu maksimal. Ini fungsi kontrol apa yang harus kita terapkan di kehidupan sekarang ini di sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja untuk dijawab ya oleh pemateri. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Trans Cahyono yang menanyakan tentang fungsi kontrol apa yang bisa kita terapkan yang baik, ya. Tadi tentang 5 posisi kontrol, ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ini ada 5 posisi kontrol. Penghukum itu tadi dia akan memberikan sanksi yang tegas. Dia akan mengatakan dengan istilahnya keras, ya, keras. Kalau penghukum kira-kira efeknya baik tidak? Tidak baik, ya. Jadi kalau bisa memang penghukum itu kita tidak lakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu anak jadi merasa bersalah kepada gurunya, dia jadi merasa rendah diri, ya, bukan rendah hati tapi rendah diri. Dia merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tidak baik dan sebagainya. Di sini anak merasa berdosa. Kira-kira kalau yang ini bisa tidak diterapkan? Karena ini membuat mental anak menjadi down. Kayaknya kalau menurut saya tidak. Sebagai teman bisa tidak? Ya kadang kita kalau misalnya sebagai teman bisa, karena anak itu juga perlu, ya, sharing dan sebagainya. Kalau sebagai teman boleh tidak? Boleh, tapi tidak terlalu, tidak selalu ditekankan itu. Kemudian sebagai pemantau bisa tidak? Bisa, karena itu berdasarkan data yang ada. Cuma hanya saja yang paling baik yang kita terapkan itu adalah fungsi atau posisi manajer. Manajer di sini kita bisa memperlakukan anak yang tadi merasa bersalah tadi itu kembali ke nilai-nilai yang memang mereka yakini kebenarannya. Jadi seandainya bisa, semua bapak ibu guru itu adalah menerapkan posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Demikian jawaban dari kami. Ya, terima kasih penjelasannya. Bagaimana pelaksanaannya yang tindakannya sudah bisa diterima? Kalau Bapak Ibu peserta diskusi masih ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada pemateri? Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada pembacaan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Etahu Zana. Dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Saya akan membacakan material kegiatan pemaparan materi disiplin positif oleh Ibu Rina ini. Yang pertama yaitu pembukaan dibuka dengan basmalah. Kedua, pemaparan materi tentang disiplin positif oleh Ibu Rina ini. Budaya positif di sekolah, maaf. Kemudian sesi tanya jawab dengan pertanyaan dari Ibu Siti Masinatun, yaitu bagaimana cara membuat tata tertib sekolah melalui keyakinan kelas. Jawaban dari Ibu Rina ini yaitu guru dan murid duduk bersama untuk menyepakati keyakinan kelas dimulai dari dalam kelas saat kegiatan MPLS dan didampingi oleh guru BK dan wali kelas. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas,
keyakinan kelas tersebut disampaikan kepada stakeholder dan wali murid untuk disepakati bersama sebagai tata tertib sekolah. Pertanyaan kedua dari Ibu Retnowidati, apa pentingnya budaya positif di sekolah? Jawabannya dari Ibu Rina ini yaitu perlunya budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter siswa di sekolah sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila seutuhnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Bapak Cahyono, fungsi kontrol apa yang harus diterapkan di sekolah? Jawaban dari Ibu Rina ini yaitu fungsi kontrol yang baik untuk diterapkan di sekolah adalah